Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan juga umatnya, kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam kajian kita terkait dengan kitab Aifahudimat Al-Khilafah. Dan Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah sampai pada edisi yang ke-10 ya. Tidak terasa ini mudah-mudahan menjadi satu keberkahan untuk kita semua dan ya juga sekaligus keistiqomahan di dalam mempelajari berbagai persoalan-persoalan terutama terkait dengan sejarah ya, yang itu terkait dengan bagaimana dinamika politik ya di dalam dunia Islam itu sendiri. Pada kesempatan malam hari ini saya akan sampaikan kembali sebelum nanti kita akan mendetailkan topik kita yang akan kita bahas pada malam hari ini di pertemuan ini, itu adalah bagaimana kondisi terakhirnya itu adalah Daulah Utsmaniyah menyerah. Jadi kita pada dua pekan yang lalu kita sudah membahas bagaimana kemudian peran ya dari si Kemal Pasha begitu ya, yang semakin muncul ya di tengah-tengah peta pergolakan perang dunia pertama antara tahun 1914 sampai 1918, dan kemudian dia muncul menjadi bagian yang nanti tidak akan kemudian bisa dipisahkan lagi ya dengan sejarah Turki yang modern, atau yang mungkin lebih tepat Turki yang menggantikan Daulah Utsmaniyah ya, yang kemudian dilandaskan ya kepada Kemalisme. Nah, seperti biasa saya sampaikan juga ini tentang peta politik ya yang ada ini untuk semakin memberikan gambaran kepada kita tentang posisi politik yang kemudian ada di wilayah Eropa, yang tentu itu terkait erat ya dengan apa yang terjadi di Khilafah Islam yang kemudian nanti akan digantikan ya oleh Turki hari ini ya. Dan mungkin salah satu catatan khusus ya, karena di Turki sekarang ini ada perkembangan yang terbaru ya, yaitu di mana di situ kemenangan ya presiden yang petahana ya Erdogan itu kemudian terjadi lagi gitu ya, atau kembali menang begitu ya. Banyak yang kemudian istilahnya memiliki harapan-harapan ya. Salah satu harapannya adalah bahwa Turki hari ini itu kira-kira akankah ya akan memunculkan atau istilahnya akan melahirkan arah ya politik ke arah khilafah atau tidak begitu ya. Ya tentu dengan berbagai retorikanya ya Erdogan hari ini bisa menang ya, dan mengkaitkan bahwa kemenangan ini tentang atau terkait dengan penaklukan Konstantinopel. Tentu ini satu hal yang sangat berlebihan ya kalau kita perhatikan, tetapi nanti kita bisa memberikan kritisi lah begitu kira-kira. Nah, dari sini kita bisa melihat wilayah Daulah Utsmaniyah sekali lagi ya yang begitu luas ya. Ini benar-benar nanti di topik kita pada kesempatan malam hari ini nanti akan kita lihat mulai kemudian dilakukan pecah belah begitu ya. Ini wilayah yang begitu luas yang Allah karuniakan ya kekuatan sebagai negara adidaya ya, Daulatul Ula pada konteks saat itu. Nanti kita akan bisa melihat nestapa itu kemudian dimulai. Nah, ini beberapa wilayah untuk mengingatkan, dan saya juga tidak akan bosan untuk mengingatkan bahwa serangan orang kafir terhadap Daulah Islam itu dimulai dengan mereka menyulut gagasan tentang nasionalisme, kemudian mendukung gerakan separatisme ya di bangsa-bangsa di luar Istanbul begitu ya, dan misionarisme dan serangan budaya. Nah, hari ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa gagasan nasionalisme yang ditanamkan oleh Barat itu nantilah yang akan menjadi dasar ya dari
pecah belah wilayah yang ada di wilayah Daulah Utsmaniyah tadi. Jadi sekali lagi di dalam konteks ini saya tidak menyebutkan ya dengan nama Turki karena Turki itu adalah entitas baru begitu ya setelah nanti diruntuhkannya Daulah Utsmaniyah yang pusatnya pada saat itu atau IKN-nya ya ibu kotanya itu ada di Istanbul ya. Nah, ini wilayah yang menjadi posisi yang sangat strategis dari serangan-serangan barat ya mulai dari nanti di Istanbul dan hari ini kita akan banyak membahas nanti tentang Istanbul kemudian sebelumnya Beirut, Kairo dan Malta gitu ya dan juga kita harus ingat bahwa dulu namanya wilayah Syam itu adalah terdiri dari Suriah ya Lebanon dan Palestina hari ini jadi kita bisa melihat bahwa ketika kita bicara tentang Syam gitu ya itu bukan hanya sekedar berbicara hari ini satu negara tapi beberapa negara. Kemudian yang berikutnya kita sudah bisa melihat setelah itu terjadi dampak ya dari serangan budaya dan perundang-undangan yang satu itu mengguncang akidah dan menyingkirkan pemikiran Islam ya dalam konteks ini syariah dalam benak umat dan munculnya kemudian tadi ya interaksi dengan sekulerisme demokrasi dalam bidang hukum. Kemudian yang kedua, ini mengguncang eksistensi daulah Islam, ya sehingga serangan itu akhirnya seolah-olah membuat ya Utsmani ya pada saat itu atau daulah Islam itu tinggal bangunan fisik. Sementara prinsip pokoknya itu sudah tumbang. Kenapa? Saya katakan bahwa esensi dari sebuah negara, esensi dari daulah ya dalam konteks ini adalah daulah Islam itu adalah dia merupakan institusi praktis ya, institusi yang sifatnya menjalankan ya konsep atau mafahim standar atau makoyis dan keyakinan atau qanaat yang dijalankan manusia yang diikat dalam satu kekuasaan. Jadi dia sifatnya itu kian tanfidi. Jadi ketika dia sudah tidak ada lagi mafahim, makoyis dan juga qanaat, maka sesungguhnya dia secara esensial itu dia sudah tinggal fisiknya saja. Tidak ada lagi asas ya yang kemudian membangun dia. Nah, setelah itu kemudian kita bisa melihat Barat itu semakin agresif ya dengan melihat kondisi daulah Islam yang makin lemah, maka Barat menyiapkan upaya menghancurkan khilafah dan berusaha menghilangkan khilafah untuk selama-lamanya. Ini poin penting yang harus kemudian kita pahami dan ini juga terkait dengan tadi upaya untuk memecah belah khilafah tadi itu bahwa di Barat sendiri sebenarnya perintah dengan hukum kufur dari upaya mereka untuk mendesakkan gitu atau lebih tepatnya memaksakan gitu ya hukum-hukum melemah. Dan yang kedua Barat itu memusatkan serangan ya kepada upaya untuk memecah belah khilafah tadi itu dan itu kemudian masuk melalui Perang Dunia 1914 sampai 1918. Nah, sehingga dari sini intinya banyak bukti yang menegaskan bahwa upaya sekutu memperlemah dan menghapuskan khilafah meskipun mereka menyembunyikan dan memfokuskan kepada upaya yang membuat khilafah itu mundur dari perang ya dan membuat perjanjian damai. Jadi ada dua kata kunci di situ, mundur dari Perang Dunia pertama ya yang mereka ada satu front ya dengan Jerman dan kemudian membuat perjanjian damai ya kelihatannya manis ya perjanjian damai tapi sesungguhnya perjanjian inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal ya mutilasi ya kalau saya sebutkan politik ya mutilasi politik ya terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Daulah Utsmani. Nah, saya ingatkan kembali upaya itu dimulai dengan ketika sekutu membujuk Jamal Pasha. Ya, ini saya berikan highlight sedikit. Kemudian upaya tersebut juga dilakukan pula kepada Kemal Pasha karena dua alasan ya kebencian keduanya ya Jamal maupun Kemal tadi itu kepada Jerman ya dan ketidaksetujuan khilafah ikut di dalam perang dalam rangka membantu Jerman. Dan yang kedua, mereka ini dua-duanya punya ambisi ya dalam meraih kekuasaan dan meraih tujuan mereka. Nah, selama pertempuran Dardanella yang kemarin sudah kita bahas cukup panjang lebar, ya sekutu membujuk Jamal Pasha untuk memberontak ya ke Daulah Utsmaniyah sampai akhirnya Inggris itu bisa merebut Gallipoli ya dan kemudian meskipun belum sepenuhnya bisa menguasai wilayah Gallipoli pada saat itu karena ditahan oleh tentara Utsmaniyah gitu ya maka Jenderal Hamilton pada saat itu tahun 1915 itu meminta bantuan
ya Lord ya Kitchener, ya Menteri Perang dari Inggris. Nah, ini saya ingatkan kembali tentang pentingnya kita nanti pelajari tentang posisi strategis daripada Selat Dardanella yang kemudian nanti kita kenal juga dengan Gallipoli, ya yang ada di sini. Ini posisinya. Nah, ini selatnya, Selat Dardanellanya, kemudian ini Gallipolinya, kan kita bisa lihat mapnya ini berdasarkan apa namanya kondisi yang ada pada saat itu, dan kemudian kita bisa melihat di sini posisi daripada Selat ya Dardanella, dan kemudian ini secara keseluruhan ya ini yang nanti akan menjadi medan ya pertempuran dari apa yang kita sebut dengan perang di Gallipoli tadi. Ini beberapa data. Nah, pada konteks inilah ya Inggris kemudian melakukan serangan total ya tanggal 15 April 1915, kemudian mencerai-beraikan tentara Utsmani ya, tetapi kemudian di sini muncul ya, Kemal Pasha ya memimpin pasukan di Anaforta atau Anafarta begitu ya, daerah yang kemudian paling rawan ya di dekat Dardanella ini, sehingga mampu menahan Inggris dan kemudian akhirnya menciptakan kondisi status quo selama berbulan-bulan dari April sampai kemudian Desember. Tiba-tiba kemudian nanti pasukan Inggris yang sudah ada di sana tapi tertahan ya itu kemudian mundur, dan Kemal itu kemudian menjadi bintang. Ini sebagian daripada dokumentasi daripada posisi Kemal ya di Anafartalar atau Anafarta atau Anafartalar, dan juga pasukan arteri daripada Utsmaniyah ya pada saat itu di sana. Ya, ini yang nanti menjadi bagian dari apa namanya istilahnya konflik ya yang ada di Anafartara tadi itu, sehingga ini menjadi satu medium ya untuk kemudian menaikkan Kemal Pasha. Begitu ya, ini sekilas ya kita ingatkan kembali tentang profiling daripada Kemal Pasha ya, mulai dari sejak dia muda dilahirkan ya di Tesalonika, atau yang kemudian kita kenal dulu Selanik ya, yang ada di wilayah Yunani hari ini, dan Yunani dulu adalah bagian daripada kekuasaan Utsmani ya pada saat itu. Kemudian ini sedikit tadi mengulang tentang Gallipoli atau yang kemudian lebih apa namanya istilahnya dikenal dalam bahasa Turki ya Gelibolu ya yang ada di situ, dan disitulah kemudian kemunculan daripada Kemal. Nah, kemudian pada titik itu ya Kemal tetap mempertahankan pendapatnya bahwa khilafah itu harus mundur dari perang. Jadi setelah pertempuran Anafarta tadi itu kemudian akhirnya dia dijadikan atau dia menjadi objek kecurigaan dari banyak kalangan. Nah, kemarin sudah kita bahas apa yang selanjutnya terjadi. Kemal kemudian menemui Menteri Luar Negeri Daulah pada saat itu, Nazimi Bek, dan intinya kemudian akhirnya dia diusir begitu ya Kemal ini oleh Menteri Luar Negeri ya, dengan perkataan, "Kolonel, jika Anda datang untuk melemparkan keraguan terhadap situasi negara saat ini, Anda telah melakukan kesalahan, silakan Anda pergi." Ya, jadi pengusiran inilah yang kemudian ujung kepada penghukuman ya kepada si Kemal tadi itu, dan kemudian dibuang di Kaukasus selama lebih dari setahun. Nah, hukuman ini menandai perlawanan si Kemal untuk semakin nyata merebut kekuasaan secara paksa. Nah, kemarin sudah saya sampaikan ada 4 konspirasi yang dilakukan oleh Kemal. Yang pertama itu adalah melalui kudeta di Istanbul ya oleh Mayor Yakub Jamil Bek dengan kawan-kawan, yang ini merupakan istilahnya orang dekat ya daripada Kemal ya, kemudian gagal ya. Kemudian yang kedua, ketika Daulah mulai mengalami kekalahan di Arturum ya, tanah Romawi, dan jatuhnya Baghdad ke Inggris pada Maret 1917 ya. Jadi pada saat itu muncul ya tuntutan untuk mencopot menteri perang yaitu Anwar Pasha pada saat itu yang bertanggung jawab ya terhadap keterlibatan Daulah Utsmani di dalam Perang Dunia Pertama tadi itu. Nah, muncullah kemudian pada saat itu opsi gitu ya, apakah Anwar diganti Jamal ya, Izzat atau Kemal gitu ya. Dilema ini yang kemudian buat tuntutan itu akhirnya reda, karena kalau Jamal atau kemudian Izzat atau kemudian Kemal ini masing-masing punya kelemahan gitu ya. Nah, akhirnya kemudian Anwar tidak diganti dan dia dibantu oleh jenderal dari Jerman ya, Erich ya van Falkenhayn ya, untuk membentuk pasukan baru yang disebut dengan Thunderbolt dan berpusat di Aleppo Hill ya. Kemudian Kemal dipromosikan sebagai jenderal dengan jabatan panglima di divisi 4 di bawah Falkenhayn tadi itu. Nah, tetapi terjadi tetap ya perbedaan yang memuncak karena tadi Kemal tidak suka kepada Jerman, akhirnya dia diberikan cuti yang tidak terbatas.
Nah, yang ketiga, konspirasi yang dilakukan Kemal itu adalah terus menyerukan perebutan kekuasaan dan memulai kontak dengan Inggris. Jadi pada saat itu perubahan situasi politiknya, ya Juli 1918 ya Sultan Muhammad Rosyad itu meninggal, ya wafat, digantikan dengan Muhammad Wahiduddin atau Muhammad V. Kemudian Sultan menemui Sultan, Kemal menemui Sultan, disambut baik, bahkan ada cerita ya Sultan menyalakan rokok untuk si Kemal, dan dalam 3 kali pertemuan belum ada dukungan dari Sultan terhadap usulan Kemal tadi itu. Jadi Sultan Muhammad yang kelima ini ya itu adalah merupakan Sultan yang terakhir sebelum ya yang benar-benar terakhir, yaitu Abdul Majid II nanti ya, setelah kemudian nanti terjadi krisis politik ya. Ini beberapa untuk bisa menggambarkan urutan-urutan daripada kekuasaan yang ada. Ini Muhammad V ya Rosyad, kemudian Muhammad VI ya Wahiduddin, nah, baru kemudian nanti terakhir itu adalah Abdul Majid II. Ini beberapa profilingnya saja, ini saya skip untuk ini. Nah, kemudian dari kondisi yang terjadi tersebut, gitu ya, Kemal akhirnya diusir, dan 2 pekan berikutnya dia dipanggil oleh Sultan dan diberikan tugas sebagai komandan di front Suriah. Tapi ternyata ya, yang keempat konspirasi yang dilakukan Kemal di Suriah, dia justru kemudian menyerahkan wilayah itu ke Inggris. Ya, dan kemudian menarik pasukannya sampai ke Anatolia. Jadi ini pengkhianatan yang sebenarnya dilakukan oleh Kemal pada saat itu, ya, tanpa persetujuan daripada Jenderal Sanders yang pada saat itu menjadi atasannya, dan kemudian akhirnya Kemal menarik pasukannya ke Aleppo ya, wilayah Suriah juga ya, pada 6 Oktober 1918. Nah, pada saat yang sama ya, pada kondisi yang seperti itu, para pemimpin Arab yang diprovokasi dengan agen Inggris ya, Thomas Edward Lawrence yang kita kenal di beberapa film itu disebut Lawrence of Arabia gitu ya, itu meminta Kemal untuk membujuk Sultan ya pada waktu yang sama. Nah, pada tanggal 14 Oktober, 3 kapal torpedo Inggris itu memasuki Teluk Iskandaron, dan mewakili Inggris dan Perancis bertemu komandan garnison Daulah, dan setelah itu mereka mundur dari Teluk. Nah, setelah itulah kemudian Kemal mengirim telegram ke Sultan pada saat itu untuk meminta Izzat Pasha menjadi kepala pemerintahan dan meminta agar dirinya menjadi menteri perang. Jadi ini yang keempat yang dilakukan oleh Kemal dalam rangka agar kemudian nanti kekuasaan itu bisa sampai pada dia. Nah, ini profil daripada Thomas Edward Lawrence yang kemudian dikenal sebagai The Lawrence of Arabia itu ya, yang kemudian intinya dia adalah intelijen ya, mata-matanya Inggris, yang akhirnya nanti pada konteks Saudi Arabia itu nanti dia punya peran ya untuk membantu terjadinya perubahan politik kemudian yang ada. Kemudian ini yang diusulkan oleh Kemal, yaitu Izzat ya, Ahmad Izzat Pasha, yang dia berasal dari Angkatan Udara, begitu ya. Jadi pada saat itu angkatan bersenjata ada 3 ya, ada Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan juga kemudian Angkatan Darat ya pada saat itu. Ya. Nah, poinnya pada saat itu yang terakhir kita bahas kemarin, Kemal ini menerima telegram pribadi dari Izzat Pasha dengan quote ya, kutipan kira-kira, "Saya berharap," kata Izzat ya, "bahwa kita akan dapat bertemu sebagai teman. Begitu syarat-syarat dalam perjanjian damai telah ditandatangani." Nah, pada titik inilah kemudian ya kita kembali lagi apa yang kemudian terjadi berikutnya ya, Anwar Pasha sebagaimana yang tadi disampaikan itu adalah sebagai posisinya menteri perang pada saat itu. Dia yang berhubungan dengan pihak-pihak luar negeri ya di dalam kaitannya dengan kebijakan politik yang dilakukan oleh Daulah Utsmani pada saat itu. Nah, intinya ya pada saat itu ya setelah cukup panjang tadi perang itu, Anwar Pasha akhirnya kemudian menerima perjanjian damai dengan Inggris, yang itu berarti Daulah Utsmani menyerah. Nah, ini poin utamanya di situ, gitu. Jadi dari berbagai intrik-intrik politik tadi itu, tetapi ya bukan berarti ya ketika dia menyerah, penguasaan atas Daulah Utsmani itu ya, yang kemudian menurut Inggris ya di dalam dokumen resmi Inggris itu, Daulah Utsmani itu disebutnya sebagai Imperium ya Ottoman ya, kekaisaran Ottoman, begitu ya. Itu lantas atau istilahnya otomatis jadi daerah jajahan, tidak gitu ya, karena yang berperang itu adalah sekutu, dalam hal ini kekuatan utamanya ada di Inggris ya, ada Perancis juga memang di situ, ada Rusia ya, tetapi kekuatan real daripada sekutu itu ada di Inggris ya, melawan Jerman dan Daulah Utsmaniyah.
Jadi kalau kita lihat lagi ya ada istilahnya triple alliance dengan triple entente. Ya, yang triple alliance atau sekutu yaitu yang merah ini ada Jerman, apa namanya? Maaf, yang alliance yang kemudian mereka apa namanya melakukan apa namanya istilah perlawanan melawan entente itu adalah yang merah ini. Ada Jerman di sini, ada Hungaria, ada kemudian Rusia ya yang ada di sini. Jadi kita bisa lihat. Nah, sementara pada yang triple entente itu ada Inggris di sini, ada Perancis, ya ada Rusia. Jadi kalau kita lihat dari wilayah ini sebenarnya terjadi satu apa namanya kondisi yang apa namanya lebih banyak menekankan pada persaingan yang ada di Eropa pada saat itu. Nah, kenapa kemudian istilahnya apa Utsmani itu diikutkan? Ya, ini di sini kita bisa melihat posisi Jerman, di sini ada Austria, Hungaria itu masih ada dalam wilayah apa namanya Utsmani pada saat itu, ya. Dan kemudian ketika mereka menyerah dalam konteks ini Daulah Utsmaniyah melalui Anwar Pasha, maka itu dianggap berarti perang itu dimenangkan oleh sekutu, gitu ya. Dalam hal ini adalah Inggris. Nah, maka pada titik inilah Inggris berusaha untuk memecah belah khilafah. Ya, bagaimana caranya? Ya, Inggris kemudian melakukan perundingan damai ya atas Daulah Utsmaniyah dengan cara yang berbeda terhadap dengan Jerman. Kalau Jerman ya dia hanya kemudian istilahnya terjadi saling take and give saja, apa yang boleh dilakukan Jerman dan apa yang tidak boleh dilakukan Jerman. Tetapi Jerman tetap sebagai negara yang apa mandiri. Tetapi ketika berhadapan dengan Daulah Utsmaniyah, ini yang nanti akan membuka istilahnya konspirasi yang sesungguhnya dari Inggris, ya artinya kebencian mereka terhadap Islam. Karena jangan lupa yang mengolok-olok ya kondisi daripada Daulah Utsmaniyah sebagai the sick man of Europe itu salah satunya adalah Inggris, gitu ya. Nah, Inggris kemudian memecah belah Daulah Utsmani yang sebagian besar dikuasai nanti oleh Inggris, begitu ya. Jadi ini sebelum kemudian terjadi perundingan, Inggris sudah memecah belah dulu dan menghalangi sekutu-sekutunya, dalam hal ini adalah Perancis ya dan juga apa namanya Rusia ya termasuk juga nanti Italia untuk kemudian merebut wilayah Daulah Utsmaniyah. Jadi Inggris kemudian ya begitu melihat wilayah cakupan Daulah Utsmaniyah yang begitu luas ya maka kemudian dia memfokuskan ya bagaimana kemudian menguasai wilayah-wilayah itu ya. Kemudian yang ketiga Inggris ya memfokuskan kepada bagaimana cara menghapus khilafah. Jadi ada dua yang dilakukan. Jadi dipecah belah dulu wilayahnya. Nanti yang kita kenal itu salah satunya dengan perjanjian Sky and Picot, begitu ya. Dan yang kedua adalah secara politik bagaimana menghapuskan khilafah karena khilafah belum hilang, gitu ya. Dan jangan lupa sekali lagi belum ada entitas Turki ya pada saat itu. Nah, maka apa yang dilakukan Inggris dalam konteks memecah belah digunakanlah kemudian ya nasionalisme dan patriotisme sebagai landasan untuk memecah belah khilafah, gitu ya. Nah, kemudian Inggris ya berikutnya memecah belah wilayah Daulah Utsmaniyah menjadi negara-negara kecil berbasiskan nation state. Ya, disitulah kemudian terjadi apa yang disebut dengan Lebanon, ya Suriah, Irak, Palestina, Yordania Timur, Hijaz. Hijaz ini adalah Arab Saudi, ya, dan kemudian Yaman, gitu ya. Nah, ini poinnya di sini yang paling utama yang akan menjadi topik kita malam hari ini. Nah, setelah itu kemudian yang kelima Inggris menganggap negara-negara kecil itu sebagai bekas jajahan. Jadi seolah-olah mereka itu dijajah Inggris, bukan sekali lagi bukan Istanbulnya ya sebagai pusat tadi itu ya, dan memberi hak bicara mereka untuk memikirkan tanda kutip masa depan nasib mereka, begitu ya. Jadi Anda yang Lebanon, Anda yang kemudian di Hejaz nanti, Anda yang kemudian ada di apa namanya Suriah, Anda yang ada di Irak, Anda yang di Yaman, gitu ya. Silakan, nah, gitu ya. Jadi seolah-olah ya seolah-olah kemudian negara-negara ini adalah negara-negara yang dari awal itu adalah negara-negara independen, terus kemudian dijajah oleh Inggris dan kemudian Inggris memberikan tanda kutip kebaikan kepada mereka untuk melepaskan diri menjadi negara baru, begitu ya. Nah, maka dari sini kita sampai pada kesimpulan yang keenam. Berarti apa? Inggris sebenarnya ya itu melanggar hukum internasional karena perjanjian damai harusnya dilakukan dengan khalifah di Istanbul, bukan kemudian langsung memecah belah ya wilayahnya tadi itu secara hukum internasional itu tidak bisa diterima. Artinya kalau nanti kemudian ada perjanjian damai baru kemudian nanti ada semacam klausul-klausul terkait dengan apa namanya isi perjanjian itu sendiri terkait dengan wilayah,
maka di situ kemudian baru apa namanya ada implementasi. Kalau ini tidak, ini dibalik, Inggris memecah belah dulu, begitu ya, baru kemudian dia nanti naik di perjanjian damai. Jadi ini yang nanti perlu untuk kemudian sahabat-sahabat sekalian, ibu bapak sekalian nanti pahami betul ya kelicikan dan jahatnya Inggris. Ya, kemudian yang berikutnya melalui anteknya ya Syarif Hussein bin Ali ya yang dia notabene penguasa Hijaz ya itu kemudian dia memberontak ke khalifah. Ya, dia jangan lupa walaupun dia waktu itu adalah posisinya sebagai wali ya atau mungkin penguasa yang menjadi apa namanya istilahnya perpanjangan kewenangan daripada khalifah pada saat itu ya karena melihat momen ya Istanbul itu dalam keadaan yang lemah begitu ya akhirnya kemudian dia memilih untuk tadi apa namanya mendukung Inggris gitu ya dan yang tadi ya saya sudah singgung itu nanti akan terkait dengan apa peran daripada Thomas Edward Lawrence tadi itu ya sebagai intel atau agen daripada apa namanya Inggris tadi itu. Nah, kemudian itu yang nanti akan menjadi cikal bakal tegaknya negara Saudi. Karena setelah Syarif Hussein ini nanti dinilai oleh Inggris tidak memiliki kapasitas, maka kemudian disitulah di apa namanya nanti dimunculkan di lokal Hijaz ya itu adalah orang yang namanya Muhammad Ibnu Saud yang kemudian nanti menjadi cikal bakal dari Saud ya apa klan Saud ya yang yaitu yang kemudian nanti kita kenal dengan Arab Saudi gitu ya. Yang intinya sebenarnya saya pernah sampaikan, saya pernah tulis ini bahwa apa Arab Saudi itu dibangun di atas kemudian pengkhianatan dan juga tadi apa tadi pemisahan atau separatisme terhadap khilafah begitu ya. Jadi ini mungkin tidak banyak diungkap fakta ini, tetapi itulah faktanya bahwa Arab Saudi hari ini itu bukan berdiri sendiri, ya dia adalah menjadi bagian daripada kepanjangan tangan daripada penjajah Inggris ya pada saat itu. Kemudian yang kedelapan, negara-negara sekutu hanya diberikan Inggris sebagian kecil saja dari wilayah Daulah Utsmani tadi yang sudah diambil sebagian besarnya oleh Inggris. Misalnya Italia pada tanggal 26 April 1915 diberi Antalya di Turki ya dan wilayah sepanjang Laut Tengah misalnya. Kemudian tahun 1916, nah ini yang penting perjanjian Sky and Picot antara Inggris dengan Perancis itu kemudian yang menjadi dasar dari mutilasi politik yang kemudian dilakukan oleh Inggris kepada Daulah Utsmaniyah tadi. Ya, nah, sebelum ke sana ini saya ingin perlihatkan sedikit ya bagaimana kemudian apa namanya klan ya daripada Ibnu Saud nanti ya dalam mendirikan Arab Saudi nanti pada tahun 1932 gitu ya. Jadi sebelumnya nanti Syarif Hussein tadi itu sudah diakui oleh Inggris, tapi kemudian karena dia tidak memiliki kapabilitas di mata Inggris, ya kemudian dimunculkan agen yang lain. Ya dalam hal ini adalah Muhammad Ibnu Saud tadi itu dan kemudian akhirnya dari situlah klan daripada kerajaan Arab Saudi itu kemudian di apa namanya dibangun sampai hari ini ya kita tahu sekarang kekuasaan real ya meskipun Raja Salman Anda bisa lihat di sini Raja Salman ya raja terakhir sebenarnya dari klan yang boleh dibilang kelompok tua begitu ya Raja Salman di sini ya itu punya anak ya namanya Muhammad bin Salman. Nah sekarang MBS ini ya, biasa dikenal dengan MBS Muhammad bin Salman inilah yang sekarang real berkuasa. Ya rajanya masih Raja Salman, tetapi perdana menterinya itu adalah Muhammad bin Salman yang dia secara de facto ya kekuasaan itu ada di perdana menteri. Mungkin tidak banyak yang tahu kalau kerajaan di Arab Saudi itu punya apa jabatan perdana menteri begitu ya. Jadi perdana menteri itulah yang sebenarnya mengendalikan kekuasaan yang real di situ setelah menyingkirkan nah ini Muhammad ya bin Nayef yang harusnya kemudian dia menjadi putra mahkota tapi kemudian jabatan putra mahkotanya tadi itu apa namanya hapuskan dan dialihkan kepada Muhammad bin Salman yang notabene anaknya Raja Salman. Sementara bin Nayef ini sebenarnya adalah tadi ya paman ya daripada Muhammad bin Salman tadi itu. Nah, maka dari sinilah kembali lagi ke sini politik pecah belah Barat ya dalam hal ini Perancis dan Inggris melalui perjanjian Sky and Picot itu dilakukan. Padahal pada waktu itu perang belum selesai. Sekali lagi ya, 1916 itu masih belum selesai karena Perang Dunia Pertama itu sampai 1918. Begitu ya. Nah, ini Inggris dengan Perancis itu kemudian mengirim utusannya masing-masing ya yang pertama itu adalah apa namanya
Mark Sykes ya dari Inggris yang dari sebelah kiri, dan kemudian George Picot dari Perancis. Mereka inilah yang kemudian nanti ya akan berperan ya melakukan negosiasi selesai Maret 1916, karena mereka sudah sangat percaya diri akan memenangkan perang, dan sudah resmi meskipun diam-diam ditandatangani pada tanggal 19 Mei 1916. Jadi perang belum selesai, mereka sudah bagi-bagi. Nah, ini yang saya maksud. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat rahimahullah, perhatikan perjanjian ini, perjanjian yang kemudian nanti kalau divisualisasikan kira-kira gambarnya seperti ini. Ya, kita bisa melihat bagaimana mutilasi politik itu kemudian dilakukan. Ya, ini kita lihat dulu gambar yang ke kiri, ya. Ya, ini di sini kita bisa melihat blue zone ya, wilayah biru itu dalam kontrol Perancis. Jadi kalau kita lihat di sini ada wilayah sini, dan kemudian nanti ada yang menjadi red zone, ini under direct ya, British control, ini yang merah gitu ya. Kemudian yang daerah A ya, ini masih wilayah independen yang kemudian itu nanti ada dalam protektorat ya Perancis begitu ya. Kemudian yang wilayah B itu adalah wilayah yang ada dalam protektorat Inggris atau British ya pada saat itu. Dan di sini kita bisa melihat ya international zone ya. Internasional itu seolah-olah saja, sebenarnya yang kemudian tetap berperan sekali lagi seperti yang saya tadi sampaikan adalah Inggris ya, Britain ya, France, dan kemudian Rusia. Jadi Inggris, Perancis, dan Rusia ini yang nanti akan menjadi cikal bakal ya jalan ya bagi Zionis Israel untuk kemudian menjajah Palestina. Begitu ya. Nah, kalau ini gambar ini kita pindahkan ke sini, nah, kita akan bisa melihat di sini ya, yang red zone ya, ini daerah wilayah Irak ya, dan seterusnya. Ini termasuk di sini ada Baghdad sekarang, itu adalah wilayah kontrol dari Inggris. Sementara yang B ini daerah D ini adalah dalam pengaruh Inggris ya, sementara yang biru ini adalah wilayah Perancis. Sementara yang daerah zona A ini adalah ada dalam pengaruh Prancis. Nah, ini warna kuning, ini adalah nanti yang menjadi international zone. Ya, perhatikan di sini, ini peta belum ada yang namanya negara Israel, gitu ya. Karena ini tahun 1916. Jadi di sini ada Yerusalem, ya, yang kemudian memang kita kenal, atau Al-Aqsa, ya, kita kenal di situ Al-Quds ya sebagai daerah yang memang menjadi wilayah kekuasaan daripada Islam ya pada saat itu. Nah, dari perjanjian inilah ya tahun 1916 ya berbagai mutilasi politik itu kemudian dimulai tadi itu. Maka di sini kita nanti akan mengenal ya, di daerah sini muncullah Suriah. Ya, kemudian di sini nanti yang ibu kotanya Damaskus, setelah itu kemudian nanti di sini ada Yordania, di sini kemudian nanti ada Libanon, ya, di sini kemudian nanti ada Palestina yang kemudian akhirnya diberikan kepada Zionis Israel. Di sini ada Irak ya, ke belakang ya ke bagian sini. Nah, itu semuanya nanti wilayah-wilayah yang ada di dalam kekuasaan daripada negara-negara Barat pada saat itu. Jadi intinya perjanjian yang menyeluruh ini dirancang untuk memenuhi kepentingan kolonial Barat, meninggalkan warisan perpecahan, kekacauan, dan perang. Gitu. Sementara status quo ya yang telah menciptakan hegemoni negara-negara Barat ya khususnya Inggris, kemudian dilanjutkan nanti oleh Amerika, ya itu gagal untuk menjamin setiap tingkat stabilitas politik atau menimbulkan kesetaraan ekonomi. Jadi kita bisa melihat kondisinya negara itu banyak yang kemudian mengalami kondisi yang tidak stabil ya. Kita tahu hari ini misalnya Irak ya, setelah mulai dari rezim Saddam Hussein sampai kemudian berbagai rezim-rezim setelahnya itu dilakukan, tetap Irak itu dalam keadaan yang tidak stabil. Padahal jangan lupa di Irak itu adalah Baghdad. Baghdad itu adalah ibu kota daripada khilafah Islam pada saat Abbasiyah. Kemudian Damaskus ya itu adalah wilayah yang kemudian sekarang menjadi bagian dari ibu kota Suriah, yang kemudian dulu itu adalah bagian dari IKN ya, ibu kota daripada daulah Islam yang ada pada masa Umayyah pada saat itu. Begitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sekali lagi Barat itu tahu betul bahwa posisi strategis daripada Timur Tengah ini ya, atau negara-negara Arab ini itu menjadi hal yang membuat Barat ya itu senantiasa berusaha untuk tadi melakukan penguasaan sebelum ini ditemukannya emas hitam yang kemudian nanti kita kenal dengan minyak gitu ya. Minyak bumi itu baru ditemukan kira-kira tahun 1938 gitu ya, khususnya yang di Arab dan di negara-negara yang lain, dan dari situlah kemudian konflik semakin tidak memungkinkan tadi independensi negara-negara itu, kecuali mereka harus bersandar kepada Amerika
ya pada saat ini. Maka jangan lupa bahwa ISIS gitu ya yang kemudian berusaha untuk apa namanya mengeksiskan diri, ya itu adalah bagian daripada permainan atau yang di dalam satu buku disebut dengan devil game, ya permainan setan daripada Amerika, ya ketika mereka melatih ya kelompok-kelompok ini dan kemudian sekaligus ini apa memberikan stigma negatif ya terhadap khilafah. Padahal Amerika tahu betul ya Baghdad, ya Damaskus gitu ya, termasuk di dalamnya nanti apa namanya wilayah-wilayah yang terkait itu semuanya adalah bagian daripada daulah Islam atau khilafah Islam yang mereka dulu sangat takuti, begitu ya. Nah ini yang menjadi penting. Nah, maka kemudian akhirnya setelah upaya pemecah belahan tadi secara fisik ya wilayah-wilayah, Inggris berkonsentrasi di Istanbul untuk menghapus khilafah tadi itu. Apa yang dilakukan? Satu, setelah perjanjian damai, Inggris kemudian mengerahkan kapal perang ya ke Selat Bosporus, ya pasukannya kemudian juga menduduki Istanbul dan benteng pertahanan laut yang ada di Dardanella tadi itu. Ya, nah dari sini artinya perjanjian damai ini implementasinya itu adalah diikuti dengan apa namanya pengerahan kekuatan dari Inggris tadi karena pada saat itu sekali lagi ya keadaan Sultan itu sudah sangat-sangat lemah. Tapi jangan lupa sekali lagi khilafah masih tetap ada ya dalam posisi yang kritis tadi itu. Kemudian Inggris memusatkan manuver politik untuk membuat apa Daulah Utsmaniyah terjebak dalam krisis politik dalam negeri. Karena tujuan Inggris sekali lagi itu adalah untuk menghapuskan khilafah, bukan hanya sekedar menang perang. Begitu ya. Nah, mereka kemudian yang ketiga berusaha menolak ya berunding ya dengan Anwar Pasha, ya Menteri Perang pada saat itu yang tadi saya gambarkan dan menghendaki dibentuk pemerintahan baru. Jadi mereka semakin apa istilahnya berani untuk membuat gara-gara, ya membuat apa namanya berbagai manuver-manuver tadi itu. Maka dalam konteks ini kita ingatkan tadi itu pada situasi itulah ya pemimpin Arab yang diprovokasi oleh agen Inggris ya tadi Lawrence ya meminta Kemal untuk membujuk Sultan. Ya, pada saat yang sama, nah ini tanggal 14 Oktober tadi itu tadi 3 kapal torpedo daripada Inggris itu memasuki tadi ya Teluk Iskandar dan pada saat itu Kemal mengirimkan telegram ke Sultan meminta agar apa Izzat Pasha yang dia kenal tadi itu menjadi kepala pemerintahan dan meminta agar dirinya menjadi menteri perang ya maka pada saat itulah Kemal itu diberikan atau dikirim telegram pribadi dari Izzat ya sesuai dengan usulan tadi itu saya berharap bahwa kita dapat bertemu sebagai teman begitu syarat-syarat dalam perjanjian damai ditandatangani. Nah, itu yang kemudian terjadi di antara situasi itu. Nah, maka pada apa namanya tanggal 30 Oktober ya tadi apa sebelumnya pada waktu sebelumnya Inggris kemudian mewakili sekutu ya melakukan perundingan ya dengan Daulah Utsmaniyah. Itu ya. Jadi jangan lupa tadi mutilasinya sudah dilakukan, tapi ini baru masuk perjanjian tahun 1918. Jadi caranya ini sangat kotor ya. Nah setelah itu yang kelima Inggris memberitahu Perancis dan Italia akan bagian mereka. Jadi ibaratnya udahlah ini kamu sebagian kasih ini bagian-bagian mereka ya sekedarnya untuk kalau bahasa kita ini ya sekedar untuk tanda terima kasih gitu ya untuk apa bantuan mereka terhadap Inggris. Nah berikutnya Inggris menyingkirkan Izzat Pasha. Nah ini kita bisa melihat manuver berikutnya ya tadi Izzat Pasha itu diusulkan oleh Kemal setelah dia selesai melakukan tadi perundingan dia kemudian disingkirkan dan membentuk pemerintahan baru dipimpin Taufik Pasha. Ya Taufik Pasha ini adalah agen Inggris ya yang kemudian ya salah satu klausulnya itu adalah dia diminta untuk menyerahkan Tal'at dan Anwar ke sekutu ya maksudnya karena Tal'at dan Anwar inilah yang sebenarnya nanti mendorong ke apa namanya beradaan Utsmani di dalam perang dunia pertama tadi itu. Nah dari sinilah krisis politik ya di dalam negeri khilafah itu dimulai begitu ya. Jadi dari sini Bapak Ibu sekalian bisa kebayang bagaimana kemudian situasi pada saat itu. Nah ini yang profiling ya singkat daripada Muhammad Taufik Pasha ya yang kemudian nanti dia apa namanya menjadi bagian daripada proses ya dari apa namanya apa yang kemudian dia lakukan pada tahun-tahun tersebut. Saya kira itu dulu sementara Kang Azhar. Ini bagian ke-10 ya. Jadi bagaimana kemudian situasi ini belum beranjak dari yang sudah kemarin kita bahas pada 2 pekan yang lalu dan semakin kritis situasinya ya. Jadi kata kuncinya tadi adalah Daulah Utsmaniyah menyerah. Menyerah itu maksudnya dalam konteks perang dunia pertama tadi itu
belum dalam konteks menyerah dalam arti dihapuskan tadi itu. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita bisa diskusikan lebih detail di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah sekalian, pada malam ini kita mendengarkan pemaparan berkaitan dengan fase di mana daulah menyerah, ya, kalau istilahnya mengangkat bendera putih dalam dunia perang pertama, ya. Jadi kita pahami bahwa banyak, ya, pengaruh internal yang membuat daulah memutuskan untuk keluar dari kancah peperangan di dunia pertama masa itu. Nah, seperti yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Rian tadi, bahwa kemunduran khilafah bukan dalam konteks untuk mengakui bahwa khilafah itu untuk dihapuskan, ya, tapi sebatas dalam konteks mundurnya khilafah dalam kancah peperangan. Tinggal persoalannya bahwa ada hal yang menarik nanti tatkala khilafah mundur dari perang pertama. Yang menggelitik itu adalah sikap negara sekutu, ya. Ada perbedaan di sini antara Jerman dan khilafah. Ini menjadi yang menarik di satu sisi. Kenapa ada sikap perbedaan? Ini sudah tadi sudah sedikit. Sepertinya nanti kita akan bisa eksplor lagi apa yang menjadi sebab utama. Padahal kemudian Jerman nanti terlibat pada perang-perang selanjutnya, walaupun dia kalah di perang dunia pertama, kan. Nah, artinya ini perlu kita dalami lagi nanti. Boleh Bapak Ibu jamaah, ini sesi tanya jawab kita buka. Jika dari Bapak Ibu jamaah sekalian yang ingin bertanya terkait dengan tema kita pada malam hari ini, bisa nanti langsung bertanya kepada guru kita Ustaz Rian dengan raise hand, atau bisa juga masuk dengan mengirimkan pesan, kalau nanti akan saya bacakan, ya, pertanyaan yang Ibu tanyakan. Ya. Sembari ini sudah ada pertanyaan, Ustaz. Sembari nanti Ustaz yang kami dalami lagi, tadi sudah ada pertanyaan terkait dengan sikap Inggris, Ustaz, ataupun sekutu dari pihak Prancis, Rusia. Padahal di perang dunia selanjutnya atau momen ini Jerman itu walau kalah dia membandel juga istilahnya, dengan ada gerakan Nazi, kan. Nah, tapi itu tadi kenapa mereka ada sikap yang berbeda terhadap khilafahnya. Ditambah lagi tadi kita menyampaikan ada semacam pelanggaran konstitusi internasional, Inggris masuk ke pengkhianat lah, ya, kalau kita sebutkan di tengah-tengah tubuh umat. Padahal khilafahnya masih berdiri walaupun sakit-sakitan. Ya, yang pertama adalah bahwa kita harus tahu bahwa perang dunia pertama itu sebenarnya lahir dari persaingan, ya, antara Inggris dengan kemudian Jerman, gitu ya. Jadi artinya begini, sebagai bagian daripada negara-negara yang nanti, ya, pada fase berikutnya, ya, mereka membentuk apa yang kemudian kita sebut hari ini nanti dengan apa namanya LPB, gitu ya, Liga Bangsa-Bangsa, kemudian berkembang menjadi PBB dan seterusnya, bahkan kemudian nanti muncul berbagai hal yang kemudian kita kenal sekarang dengan istilah hukum internasional, begitu ya. Nah, maka kemudian sesungguhnya di antara mereka ini juga tetap ada satu persaingan internal mereka. Itu yang kalau kita pahami dari ayat Allah Subhanahu wa taala, tasabuhum jami'a wa qulubuhum syatta itu. Ya, jadi bagaimana kemudian mereka itu seolah-olah bersatu padu, ya, tetapi pada sesungguhnya mereka saling bersaing ketika menghadapi apa? Ketika menghadapi Islam. Begitu ya. Tetapi di antara mereka sendiri kalau tidak ada Islam, ya, dalam konteks ini, maka kemudian yang terjadi mereka saling bersaing, gitu ya. Maka dalam konteks perang dunia pertama sebenarnya ini bisa dilihat dari banyak dimensi sebenarnya, ya. Sebagian dimensi kalau dari sisi ekonomi itu adalah bagian dari persaingan negara-negara kapitalis nantinya, gitu ya. Karena jangan lupa Amerika
belum eksis ya pada saat itu, tetapi Inggris lah yang kemudian menjadi negara adidaya ya pada saat itu. Nah, tentu dalam konteks ini apa yang kemudian dilihat daripada Inggris ya terhadap Jerman ya sekedar sebagai persaingan negara biasa saja gitu ya. Artinya begini, tidak ada motif untuk kemudian mencaplok apa namanya Jerman dalam bentuk dia menjadi negara kolonial Inggris gitu ya. Karena memang tradisi perang tanda kutip ya, tradisi perang, karena mereka perang juga sudah sering gitu ya di Eropa, karena mereka sendiri itu juga apa namanya sebenarnya lemah. Makanya kemudian nanti ketika Amerika itu apa namanya muncul ya, itu mereka dalam konteks ini dipaksa untuk kemudian bersatu. Ya makanya kenapa muncul nanti Uni Eropa ya, terlepas dari Inggris itu kemudian nanti keluar ya dari Uni Eropa, sebenarnya itu salah satu backgroundnya itu adalah karena mereka ingin menghadapi Amerika secara bersama-sama. Kalau mereka kemudian apa namanya berpisah-pisah begitu ya, ya mereka akan jadi makanannya Amerika, itu kira-kira begitu. Itu yang menjadikan kenapa di antara negara-negara kafir pun sebenarnya mereka itu bersaing satu sama lain begitu. Jadi artinya apa? Cukup ketika mereka berhasil mengalahkan Jerman dan Jerman tidak memiliki kemampuan begitu ya untuk lakukan tadi istilahnya perlawanan lagi, bagi Inggris itu sudah cukup gitu ya, karena toh mereka sama-sama negara kafir kan sebenarnya yang ada di situ. Tapi kalau untuk perlakuan kenapa berbeda kepada daulah Islam tadi, karena di situ ada faktor Islam. Itu yang penting gitu ya, sehingga maka mereka tidak berhenti hanya di sekedar persoalan menang atau kalah perang tadi ya. Tidak cukup Daulah Utsmani itu tadi apa namanya dibiarkan menyerah dalam konteks perang gitu ya, tetapi dalam pikiran mereka, karena tadi sudah saya sampaikan negara-negara kafir dalam hal ini adalah Inggris, itu ingin agar khilafah itu dihapuskan gitu ya. Tapi jangan lupa, selemah-lemahnya ya khilafah pada saat itu ya, mereka juga tidak berani langsung, karena mereka paham betul tentang kekuatan daripada khilafah Islam itu sendiri yang wilayahnya begitu luas tadi begitu ya yang ada di situ. Makanya apa, secara politik Inggris kemudian menempuh tadi cara berbeda tadi, itu dihapuskan dulu wilayah-wilayah tadi, maksudnya agar tidak mendukung wilayah utama, dalam hal ini adalah Istanbul ya, yang ada di pusat atau IKN-nya tadi itu, dengan cara tadi pecah belah melalui nasionalisme tadi itu ya, sehingga apa, ini satu langkah menuju kepada apa, upaya mereka menghapuskan. Kenapa? Semakin lemah Utsmani kan sebenarnya wilayahnya semakin ini kan, semakin apa namanya semakin sempit begitu ya, sehingga dari situlah kemudian mereka lebih mudah ya. Makanya langkah berikutnya Inggris berkonsentrasi ke Istanbul begitu ya. Jadi begitu beraninya mereka pada saat itu, tapi pada saat yang sama kita harus pahami betul bahwa kondisi umat Islam benar-benar lemah pada saat itu. Banyak pertanyaan yang sering muncul, kok kayaknya penjajah itu bisa semena-mena gitu ya. Ya karena kita lemah. Itu poinnya begitu ya. Tetapi saya tidak ingin mengatakan bahwa seolah-olah begini nanti. Ya kalau begitu makanya perhatikan aja di dalam, jangan kemudian perhatikan luar. Tidak, tetap setiap persoalan itu ada dua faktor, ada faktor internal dan faktor eksternal. Artinya gini, bahwa negara-negara kafir itu memang senantiasa berusaha untuk melakukan serangan-serangan tadi apa namanya pemikiran maupun serangan politik kepada daulah Islam itu sendiri pada saat daulah ada. Makanya apa, ketika nanti daulah khilafah itu dihapuskan 3 Maret 1924, Lord Curzon, Menteri Luar Negeri Inggris pada saat itu, saya sudah pernah sampaikan, itu kemudian berbicara dengan lantang di parlemen Inggris dengan memberikan semacam, kalau bahasa saya, garansi gitu ya, apa namanya khilafah itu sudah dihancurkan gitu ya. Turki itu nanti yang dibentuk oleh agennya juga, yaitu Kemal tadi itu tidak akan macam-macam lah begitu ya, tidak akan seperti yang kemudian sebelumnya. Kenapa? Karena kita sudah kemudian menghancurkan dua hal, satu khilafahnya, yang kedua itu adalah Islamnya sendiri gitu ya. Maksudnya bahwa mereka ya orang-orang Turki pun akhirnya berkiblatnya kepada Barat begitu loh. Jadi dari titik ini kita bisa memahami kenapa persoalannya orang kafir tidak hanya cukup mengalahkan, tetapi adalah bahwa kebencian mereka itu kemudian ingin menghilangkan ya, agar kemudian Islam itu benar-benar tidak lagi menjadi negara adidaya. Nah ini kalau kita pahami, maka wajar kalau umat Islam hari ini ketika mereka menginginkan aspirasi ya untuk menyatukan umat Islam, itu bagi mereka sesuatu yang
yang ini banget gitu ya, sesuatu yang traumatik gitu ya. Karena kalau nanti ini berhasil gitu ya, kembali maksudnya ya, jadi khilafah itu kemudian kembali sebagaimana dulu, mereka sudah bisa membayangkan gitu ya, terutama negara-negara yang adidaya ya, karena konteksnya pasti nanti adalah pertarungan dengan negara-negara adidaya tadi, dalam konteks ini Inggris dan hari ini Amerika. Inggris boleh dibilang hari ini sebenarnya sudah tidak cukup powerful gitu ya di dalam mempengaruhi politik dunia, tetapi Amerika. Nah, Amerika itulah yang kemudian hari ini bisa kita lihat bagaimana memunculkan tadi berbagai serangan tadi itu. Saya kira itu untuk yang pertama ya, Kang Azhar ya. Kita langsung atau gimana nih? Masuk ke pertanyaan-pertanyaan di Zoom ya. Boleh Ustaz? Ini sudah banyak nih. Banyak sekali nih ya. Monggo Ustaz. Iya. Apakah mau dibaca atau langsung Ustaz jawab? Langsung aja deh, langsung ya biar ini. Ustaz. Jadi yang pertama dari siapa ini? Ibu Sri ya, Bu Sri Dismayanti. Izin bertanya, meski ini perang dunia, tapi Inggris punya rencana sendiri untuk kepentingan dia sendiri terhadap khilafah ya Ustaz. Iya, itu memang tadi karena Inggris tahu betul. Makanya saya katakan tadi julukan ya, lebih tepatnya olok-olok ya atau hinaan gitu ya. Apa namanya? Daulah Utsmaniyah itu dijuluki sebagai the sick man of Europe gitu kan. Itu karena tadi gitu ya. Jangan lupa wilayah khilafah Islam itu sampai ke Eropa ya. Saya sudah katakan bahwa bagi Eropa ini mimpi buruk bagi mereka gitu ya. Kalau dari bawah kan sudah dari tadi ya pengaruhnya itu dari Andalusia yang kemudian kita kenal dengan sekarang Spanyol dengan Portugal, sementara dari arah atas, dari arah utara itu sudah sampai kemudian ke apa namanya pintu menuju ke Austria ya, Vienna pada saat itu. Jadi hari ini kita bisa melihat Yunani itu yang peradabannya banyak dirujuk oleh Barat itu ada di dalam kekuasaan Islam pada saat itu gitu ya. Jadi ini bisa membayangkan sebentar lagi kalau kita membayangkan itu hanya tinggal Eropa itu hanya tinggal di tengah saja kalau apa namanya mereka tidak menahan serangan daripada Daulah Utsmani tadi itu. Makanya di situ terpaksa mereka bersatu. Itu saya menggunakan bahasa itu ya. Terpaksa mereka bersatu. Kalau enggak, maksudnya karena mereka disatukan oleh tadi apa namanya agama yang sama begitu ya, Nasrani begitu ya, maka mereka akhirnya memaksa mereka untuk kemudian bersatu. Tetapi jangan lupa sebersatunya mereka tetap saja mereka itu berpecah belah. Makanya buktinya tadi itu Inggris dengan Jerman akhirnya konflik juga kan dalam konteks ini begitu ya. Jadi dalam konteks ini kenapa kemudian khilafah disambut dengan membagi-bagi daerahnya, sedang khilafah hanya ingin menghentikan perang ya karena tadi keinginan Inggris tidak ingin tadi mimpi buruknya itu kemudian akan terjadi lagi. Ya, artinya apa? Satu-satunya cara di dalam pikiran Inggris adalah bagaimana menghilangkan khilafah itu. Ini menurut saya pemikiran yang radikal ya. kalau dalam konteks itu. Kenapa? Karena ya betul logika umum kan gitu. Ya sudah menyerah kok dia. Maksudnya sudah selesai ya sudah tinggal ini saja. Wilayahnya kan toh masih utuh kan gitu kan kira-kira. Tapi ternyata Inggris tidak. Inggris berpikir jauh ke depan. Gitu ya. Makanya umat Islam kalau sekarang ini malah justru menolak khilafah, itu aneh bin ajaib. Kalau menurut saya, ya artinya apa? Historis betul bahwa dia tidak paham betul bagaimana peran di dalam daulah khilafah, terlepas dari adanya berbagai kelemahan nanti dalam konteks apa namanya tatbik ya, penerapan hukum, itu persoalan yang lain. Ya namanya daulah yang dijalankan oleh manusia pasti ada aja kelemahan. Tetapi ketika dia merepresentasikan hukum-hukum Islam secara total dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang global, maka kekuasaan Islam itu benar-benar sangat kemudian ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Jadi itu Bu Sri ya poinnya. Jadi makanya kemunduran ini tidak akan dihentikan. Jadi ibarat begini, kalau orang bertinju gitu ya, dipukul roboh itu, ya mungkin dia masih bangun lagi kan gitu. Kalau ini tidak langsung dipukul sampai kemudian ini apa namanya sampai mati begitu kira-kira. Mati itu dalam pengertian ya dihapuskan sama sekali, sehingga dia tidak ingin membuat apa namanya perlawanan lagi. Ya, itu yang akan menentramkan ya tanda kutip orang-orang kafir tadi itu, sehingga ya mereka dalam hal ini Inggris ya itu tahu betul begitu ya. Nah berikutnya Amerika. Nah, kalau sekali lagi kalau kemudian umat Islam tidak paham tentang fakta-fakta ini, memang nanti akan merasa begini.
Nah, itu kan cuma sejarah saja, begitu kan. Jadi maksudnya itu hanya sekedar katakanlah bagian daripada kehidupan umat. Ya udah selesai, sekarang kita hidup aja dalam negara bangsa. Padahal negara bangsa itu lahir dari nation state tadi itu, nasionalisme yang itu kalau bahasanya diinjeksikan ya oleh orang-orang kafir tadi itu kepada pikiran umat Islam. Karena apa? Pikirannya mundur tadi, karena merasa mereka kemudian lebih silau ya dengan kemajuan Barat yang begitu luar biasa seolah-olah di mata mereka. Padahal sebenarnya itu hanya semu saja begitu. Ya. Kemudian yang kedua ini dari siapa ini, Bu Arbainah ya. Saya ingin tahu lebih jauh tentang sedekat apa hubungan diplomatik Utsmani dengan Jerman sebelum terlibat Perang Dunia. Ya, ini sudah pernah saya sampaikan ya pada pertemuan terakhir tadi. Intinya bahwa Jerman dengan Utsmani itu memang dia memiliki hubungan yang baik pada saat itu. Jadi tidak dalam konteks peperangan, begitu ya. Nah, berbeda nanti dengan konteks Inggris tadi itu, sehingga ketika kemudian kita bicara tentang bagaimana kemudian posisi Jerman. Nah, Jerman pada saat yang sama itu kemudian mengalami kemajuan, dan Turki ya bukan Turki Daulah Utsmani pada saat itu kemudian mengalami kemunduran, terutama dalam konteks militer. Nah, maka dalam konteks militer termasuk teknologinya, maka Jerman itu akhirnya menjadi rujukan ya bagi Daulah Utsmaniyah saat itu ya untuk membangun kerjasama tadi itu. Ini sebelum terjadi perang. Nah, makanya ketika Jerman pun kemudian terlibat perang ya, seharusnya dia ya lawan Inggris saja begitu, tapi karena namanya dia ingin melibatkan banyak pihak, maka kemudian akhirnya terjadi upaya oleh Jerman itu di dalam kaitannya dengan melibatkan Utsmani. Jangan lupa Utsmani saat itu walaupun dalam keadaan lemah Ibu, itu tetap dimintanya netral gitu ya. Karena apa? Karena kalau nanti sudah terlibat Inggris sudah kebayang ini berat ini gitu ya. Karena perlawanan menghadapi Jerman saja sudah berat, apalagi ditambah dengan Daulah Utsmani itu sendiri. Makanya berusaha mereka untuk kemudian membuat agar Daulah Utsmani itu tidak terlibat di dalam perang. Tetapi Jerman tadi memiliki istilahnya kemampuan begitu ya untuk kemudian membujuk lah begitu ya dalam konteks diplomasi tadi itu. Karena apa? Karena seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, Jerman itu menjanjikan nanti semacam kalau bahasa kita sekarang alih teknologi lah begitu kira-kira gitu ya terhadap teknologi-teknologi yang terkait dengan militer terutama, dan kemudian nanti Daulah Utsmani kemudian juga memberikan konsesi ya dalam bentuk kemudian proyek-proyek ya terkait nanti dengan teknologi yang nanti akan disampaikan oleh Jerman tadi itu. Jadi poinnya di situ sebenarnya kedekatan antara Jerman ya dengan Daulah Utsmani kira-kira gitu ya. Jadi itu yang nanti bisa memberikan gambaran kenapa akhirnya Daulah Utsmani akhirnya mau membantu Jerman dalam konteks menghadapi Inggris. Padahal sebenarnya kan mestinya kalau dia bersikap netral ya itu jauh lebih ini ya lebih aman ya kalau secara politik begitu ya. Tapi tadi karena tadi ada semacam janji-janji lah begitu kira-kira ya dalam konteks tadi, maka akhirnya tadi Daulah Utsman di bawah kepemimpinan tadi yang realnya itu adalah Anwar Pasha sebagai menteri perang, akhirnya terjebak ya di dalam istilahnya peperangan yang justru malah tadi membuat tadi pintu masuk dari istilahnya kekuatan Islam itu akhirnya menjadi menjadi lemah ya, semakin lemah begitu. Itu ya saya kira mungkin untuk Ibu Arbainah. Kemudian dari Ibu Rita, Bunda Rita ya. Ustaz, apakah yang menyebabkan Daulah ikut bersekutu padahal perang dunia adalah persaingan? Ya, ini saya kira hampir sama ya tadi ya pertanyaannya. Apa kepentingan Daulah dalam perang dunia? Tadi perang, sekali lagi saya ingin menegaskan jadi bahwa Jerman itu menjanjikan ya kepada kepada Daulah Utsmani tadi itu untuk
alih teknologi sebenarnya. Poinnya di situ sebenarnya. Jadi ada semacam keinginan ya di internal daripada Daulah Utsmani sendiri untuk mereformasi ya keberadaan militernya tadi itu, termasuk keberadaan daripada tadi apa ya istilahnya militer yang lebih kuat begitu ya, karena bagaimanapun mereka memang ada di dalam kondisi yang sedang melemah ya pada saat itu, sehingga disitulah bertemu antara dua kepentingan tadi itu begitu ya. Nah, ini kita bisa melihat sebenarnya pada konteks ini kalau kita lihat ya itulah yang seharusnya tidak boleh terjadi gitu ya. Jadi dalam konteks mestinya umat Islam tidak perlu ya untuk kemudian terlibat ya dalam konteks konflik di antara orang-orang kafir itu begitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau dalam konteks kepentingan itu lebih hanya karena kepentingan yang sifatnya sesaat saja ya, tetapi yang lebih parah itu sebenarnya adalah memang kalau kita perhatikan nanti ya, karena Daulah Utsmaniyah itu memang dalam konteks tadi kepemimpinannya sudah mengalami kemunduran. Maka ketika mereka mengambil keputusan itu tidak kemudian justru mempertimbangkan hal-hal yang lebih fundamental tadi itu. Ya termasuk keberadaan bagaimana mereka harusnya tidak sekedar persoalan mereformasi militer, tetapi mereformasi bahkan melakukan revolusi pemikiran. Maksudnya apa? Bahwa mereka itu sebenarnya mundur. Makanya tidak nanti ditemukan justru dalam konteks Utsmani itu tadi upaya untuk menanamkan bahasa Arab misalnya ya sebagai bahasa yang menjadi bahasa yang resmi ya dalam konteks Daulah Islam itu ke dalam konteks futuhat begitu ya. Kenapa? Karena futuhat yang terjadi itu lebih banyak berdimensi militer di situ. Nah, ini yang kemudian berbeda dengan futuhat-futuhat berikutnya, maaf, futuhat sebelumnya, di mana ketika misalnya para sahabat, ya, kemudian nanti daulah sebelumnya, misalnya Umayyah, misalnya, atau kemudian Abbasiyah, itu ketika mereka melakukan futuhat, itu sekaligus juga kemudian menanamkan sakofah. Begitu. Nah, di dalam konteks Utsmani, itu yang kemudian terjadi karena kemunduran dalam konteks sakofah tadi itu justru yang kemudian mereka tekankan adalah pendekatan militer. Nah, disitulah kemudian ketemu kepentingan itu masuk daripada Jerman sehingga dari situ mereka masuk dalam tadi pusaran konflik Perang Dunia Pertama tadi itu. Itu ya, mungkin pertanyaan hampir sama dari Bunda Rita tadi. Kemudian dari Bapak Muhammad Yusri ya. Apa alasan Inggris atau Sekutu tidak langsung membombardir khilafah saja? Padahal kan khilafah Utsmani sudah tinggal di Turki saja, yang lain sudah diambil alih. Nah, inilah kemudian tadi Inggris tetap kemudian tidak apa namanya istilahnya tidak mau tadi secara langsung, karena tadi kan begitu mereka sudah melemahkan begitu ya, kekuatan fisiknya kan tetap ada begitu ya. Jadi mereka justru malah ingin bermain dalam konteks pusaran politik tadi itu gitu ya. Jadi kalau dalam konteks ini maka kita bisa melihat bahwa Inggris tidak langsung ya, itu karena memang mereka punya kepentingan tadi yang lebih. Kalau hanya sekedar mengebom begitu ya, ya mungkin rusak. Kalau bandingkan dengan Hiroshima ya, meskipun waktu itu sebenarnya belum ada ya bom yang sekelas Hiroshima Nagasaki ya pada saat itu, maksudnya bom atom ya, apalagi nuklir ya yang ada di situ. Tapi itu nanti hanya sekedar memperkuat kekalahan fisik saja, tidak dalam konteks apa yang dimau Inggris. Yang dimau Inggris itu tadi yang saya katakan jauh lebih berpikir ke depan. Ini yang kemudian menjadi kekuatan itu adalah Islamnya, dan Islamnya itu terrepresentasikan dalam penerapan syariah ya dalam konteks undang-undang. Makanya undang-undangnya tadi disusupi begitu ya. Yang kedua itu adalah keberadaan khilafah gitu ya. Makanya kemudian mereka juga tadi tidak bisa langsung tetap. Jadi mereka akhirnya mengambil jalan politik, bukan jalan peperangan ya di dalam konteks menguasai Istanbul tadi itu begitu ya. Nah, tetapi jangan lupa kekuatan-kekuatan Islam pun masih tetap ada ya dalam konteks yang terus berusaha untuk pada saat itu menahan kekuatan Inggris. Tapi ya Inggris tentu dalam konteks ini tidak bisa langsung ya untuk kemudian melakukan tadi istilahnya pukulan terakhir. Nanti ada istilah pukulan terakhir ya daripada Inggris gitu ya, untuk kemudian akhirnya benar-benar hilangkan ya pengaruh daripada daulah khilafah itu sendiri. Jadi poinnya di situ saya kira siapa
Bapak siapa Muhammad ya, Pak Muhammad Yusri tadi itu ya, terkait dengan kenapa Inggris tidak langsung tadi, karena memang Inggris sekali lagi punya pikiran yang lebih tadi ya, lebih lebih apa futuristik gitu ya. Karena apa? Karena dia tidak ingin diganggu oleh khilafah. Kalau nanti Turki itu ada sebagai entitas, bagi Inggris no problem gitu ya, karena itu adalah sama aja dengan berhubungan dengan negara-negara yang lain yang selama ini Inggris tentu dengan arogansi dia sebagai penjajah tentu itu dianggap tidak ada masalah. Tapi ketika dia sadar betul bahwa Islam dan khilafah itu benar-benar berbeda dengan negara-negara yang lain yang dia hadapi, karena sekali lagi Inggris juga track recordnya adalah penjajah, maka dia tentu harus tadi bermain secara tadi pemikiran dan juga politik tadi itu. Ya, jadi saya kira itu dari kemudian berikutnya Bu Sri ya, yang tadi ya, berarti sesama negara Eropa mereka tidak ingin bercerai-berai dan dikuasai negara di luar Eropa. Ya, itu yang kemudian menjadi semacam spirit ya, nation state yang kemudian dibangun oleh apa namanya Eropa tadi, karena pemikiran nasionalisme itu tadi memang berasal dari mereka, begitu ya. Nah, oleh karena itu keberadaan daripada Uni Eropa hari ini itu sebenarnya adalah satu cara bagi mereka ya, terlepas sekali lagi tadi saya sudah sampaikan Inggris itu akhirnya keluar begitu ya dari Uni Eropa untuk apa, menghadapi Amerika. Nah, itu bisa kita lihat ya Bapak Ibu sekalian dalam Ukraina dengan Rusia ya. Apa yang kemudian sering dibahas di dalam perang Ukraina dan Rusia itu kadang-kadang tidak pernah kemudian memunculkan analisis bahwa Amerika itu dengan perang ini itu menakut-nakuti gitu ya, menakut-nakuti Eropa agar tetap membutuhkan Amerika. Nah, maka di situ keberadaan NATO itu menjadi penting ya dalam konteks apa namanya Eropa ya. Jadi walaupun Uni Eropa itu kemudian memiliki apa namanya istilahnya lembaga, tetapi secara militer mereka tidak punya apa namanya pasukan khusus gitu ya, kira-kira dalam konteks Uni Eropa tadi itu ya, hanya lebih banyak kerjasama saja secara khusus gitu. Jadi tidak dalam konteks apa namanya tentara yang sifatnya khusus tadi itu yang atas nama Uni Eropa tadi. Kalaupun ada gabungan, makanya upaya daripada Perancis ya untuk kemudian berusaha mendorong terjadinya tadi apa namanya istilahnya penguatan ya daripada apa namanya Uni Eropa itu sendiri ya, itu tetap sia-sia. Kenapa? Karena kemudian juga itu tidak didukung oleh yang lain. Jadi itu yang sekali lagi saya ingin katakan bahwa walaupun kelihatan mereka itu bersatu ya, sesungguhnya mereka itu rapuh gitu, karena persatuannya itu hanya dasarnya kepentingan. Nah, ini bedanya nanti dengan persatuan ala Islam yang itu didasarkan pada atas aspek akidah dan syariah tadi itu. Ini juga hampir sama dengan apa yang beberapa waktu yang lalu saya juga pernah membahas ya pada kesempatan yang apa namanya lain, itu terkait dengan adanya bridge ya. Bridge sekarang ini ya ada namanya apa namanya semacam persatuan begitu ya untuk mengimbangi Amerika, karena bagaimanapun Amerika ini kan berusaha untuk ditumbangkan gitu ya oleh negara-negara yang lain. Di situ ada Brasil ya, kemudian ada Rusia ya, ada kemudian India, ada Cina, berikutnya yang terbaru itu adalah ada South Africa atau Afrika Selatan. Itu pun juga kemudian sebenarnya rapuh hakikatnya. Ya, maka saya ingin tegaskan dalam konteks ini sebenarnya umat Islam itu sudah diberikan satu panduan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui contoh Rasul dan para sahabat itu ya, persatuan yang hakiki tadi itu, persatuan atas dasar akidah yang itu sangat ideologis gitu. Ya, jadi dari sini intinya di situ Bu Sri ya. Jadi antara negara Eropa itu memang tetap mereka apa namanya tidak ingin apa namanya sebenarnya tadi apa namanya dikuasai oleh negara di luar, tetapi pada saat yang sama mereka juga berantem satu sama lain karena ya hakikatnya mereka kepentingannya berbeda-beda begitu ya. Di dalam konteks ini termasuk di dalamnya yang paling menonjol ya Inggris tetap kan gitu. Makanya dengan pongah Inggris kan kalau bahasa gaulnya mungkin gue keluar aja lah gitu kan, terserah sih, nggak istilahnya nggak tergantung dengan anda yang ada di situ. Ya, itu kira-kira dalam konteks tadi ya Bu Sri. Kemudian nah ini Bu Fia, ini banyak sekali ini pertanyaan. Gitu. Jadi yang pertama, apa motif Arab Saudi berkhianat? Apa karena sentimen terhadap Utsmani? Satu itu adalah karena tadi pengaruh nasionalisme, Bu.
ya Bu Fia tadi itu. Jadi karena memang tadi apa nasionalisme itu kan sudah merasuk gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan istilah pikirannya itu dirasuki gitu ya. Artinya dirasuki oleh nasionalisme tadi. Justru kemudian yang terjadi itu adalah tadi apa namanya keinginannya malah tidak sejalan gitu ya dengan Islam itu sendiri begitu. Jadi poin utamanya itu ya. Karena apa? Pada sisi yang lain memang mereka juga melihat daulah Islam yang ada di Istanbul itu memang dalam keadaan yang lemah dan banyak kemudian kekurangan gitu. Harusnya kalau seorang muslim bukannya malah dia melakukan separatisme gitu ya, tetapi harusnya kan ya harusnya malah memperbaiki. Nah, inilah yang kemudian tadi justru dimanfaatkan oleh Inggris untuk menanamkan nasionalisme tadi bahwa kamu itu bukan Turki. Kan di sana yang berkuasa itu Turki. Padahal jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ya pasukan yang ada di Daulah Khilafah itu gabungan dari berbagai suku-suku atau istilahnya berbagai bangsa-bangsa yang ada di situ. Itu bukan hanya Turki saja, ya suku Turki apa maksudnya bangsa Turki saja yang ada di situ. Tapi ya tadi karena itu sudah dikuasai cara berpikir ini dan juga ada motif-motif kekuasaan, maka itu yang kemudian mereka akhirnya nanti tadi berkhianat begitu ya. Nanti dimulai dari tadi Syarif Hussein ya, tetapi karena kemudian dia dianggap tidak capable, akhirnya diganti oleh agen Inggris yang lain ya itu tadi Muhammad bin Saud tadi itu, gitu ya. Ada yang berpendapat bahwa Arab Saudi tidak mau menganut pemerintahan ala Nabi, wajar saja yang lain ikut-ikutan. Bagaimana kita menyikapi pernyataan ini? Ya, yang harus kita ikuti kan Rasulullah SAW begitu ya, dan para khalifah yang itu jelas mereka dijamin masuk surga gitu kan. Kalau bahasa sederhananya begini, nah kita mau ngikut yang dijamin masuk surga atau yang tidak dijamin masuk surga. Kalau secara simpel kan sebenarnya gitu. Kalau kita ikut pemerintahan yang tidak diajarkan Islam, termasuk di dalamnya itu adalah tadi Arab Saudi, kita akan dapat apa kan gitu kira-kira. Kalau sederhananya gitu. Kalau kita mau detailkan sebenarnya ya Arab Saudi sendiri sudah menyimpang ya jangan kemudian malah diikuti begitu ya. Jadi ini yang ada, sehingga saya ingin mengatakan bahwa khilafah itu tetaplah berbeda dengan kerajaan maupun juga dengan demokrasi. Jadi jangan sampai kemudian kita menyamakan begitu saja. Itu artinya kalau kemudian kita menyamakan berarti kita tidak memahami hakikat dari ketiganya. Karena sesungguhnya kerajaan, kemudian khilafah dan juga demokrasi itu adalah tiga konsep yang berbeda, begitu ya. Dan tidak perlu kita kompromikan gitu ya. Ya pokoknya nanti syukur-syukur kalau bisa tiga-tiganya gitu kan kata. Gitu. Maksudnya tiga-tiganya itu ya khilafah ya demokrasi iya, ya kerajaan iya, nggak mungkin. Itu kalau secara hakiki kita justru malah mengalami mengalami problem ya secara pemikiran, apalagi nanti dalam praktek begitu ya. Sekarang di Arab Saudi saja kan mereka berusaha ini kan menggabungkan antara praktek kerajaan dengan ini demokrasi, dalam hal ini perdana menteri begitu kan yang ada di situ. Karena perdana menteri sebenarnya konteksnya itu kan ke tadi ya parlementer sebenarnya ya yang ada di dalam demokrasi begitu. Ya, jadi saya kira sederhananya begitu, Bu. Kemudian yang ketiga, kemunculan Kemal Pasha secara kebetulan atau memang sudah diincar Inggris. Ada dua pertemuan kepentingan, Bu. Memang Kemalnya berambisi. Yang kedua tadi, Inggris butuh orang, ya butuh agen tadi itu, butuh istilahnya antek lah begitu ya untuk menjalankan. Kenapa? Kalau Inggris melakukan langsung itu pasti dia akan menghadapi kemarahan umat Islam seluruh dunia. Ini yang tadi juga menambah jawaban dari Pak Yusri tadi itu bahwa tidak bisa begitu langsung aja. Inggris pasti punya perhitungan. Nah itu salah satu pertimbangan Inggris karena ya dia juga tidak mau kan berhadapan dengan umat Islam secara keseluruhan kalau kemudian langsung dia. Tapi kalau yang menghendaki itu orang dalam ini orang Islam sendiri kan beda lagi tuh ceritanya. Lu orang Islamnya aja kan dia tinggal begitu kan. Orang Islamnya pengen hapus kok. Saya kok diikuti di salah-salahin gitu kan. Kira-kira begitu kalau bahasa sederhananya. Gitu ya. Itu yang namanya tadi kelicikan daripada Inggris tadi itu. Dia juga tidak mau dipersalahkan gitu kan. Itu kan keinginan mereka sendiri. Maksudnya Kemal dengan kawan-kawan tadi untuk apa? Menghapuskan khilafah tadi itu. Bukan saya kok gitu kan kira. Padahal dia sebenarnya dalang di balik itu semua kan gitu kan. Dalam konteks tadi. Jadi itu kira-kira setelah
diamati, dilirik, kayaknya Kemal Pasha layak. Itu tadi ya, ini ya, pertemuan antara dua kepentingan tadi, Bu. Ya. Terakhir ini masih ada dari Bu Fia ya. Dalam melenyapkan Islam, Barat menitipberatkan operasinya kepada Nasrani karena Barat menganggap sebagai saudara seagama. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Jadi gini, maksudnya itu begini, Bu ya. Kalau dalam konteks tadi, apa namanya, eh, kesamaan begitu ya. Barat itu kan memang dipersatukannya kan karena Nasrani, begitu ya. Jadi maksudnya dalam konteks mereka punya kesamaan dan kemudian kepentingannya sama. Kalau kemudian mereka menghadapi Islam, begitu ya. Tetapi jangan lupa sekali lagi bahwa negara-negara Barat pun itu di dalam konteks ketika tidak ada ya musuh dari luar, dalam hal ini adalah Islam, begitu ya, yang mereka mereka anggap atau mereka posisikan sebagai musuh, mereka juga kemudian saling saling tadi saling apa namanya bersaing satu sama lain. Yang dominan di Eropa ya itu ada Inggris di satu sisi, ya kemudian Jerman di sisi yang lain, begitu ya, dan Perancis. Sebenarnya tiga negara ini yang kemudian menjadi kata kunci untuk Eropa. Nah, posisi Perancis itu lebih dekat dengan Inggris karena Inggris pada saat menjadi negara adidaya, Prancis itu ada di belakang dia gitu. Tetapi kalau Inggris, Jerman dia berusaha untuk menjadi negara adidaya, tetapi tetap kalah ya, bersaing dengan Inggris. Maka di situ ketika Perang Dunia Pertama itu terjadi, ya kenapa kemudian antara Inggris dan sekutunya nanti dengan Jerman, ya karena persaingannya itu dimulai dari di antara mereka sendiri, gitu ya. Maksudnya di antara dua negara yang walaupun sama-sama tadi disamakan dalam konteks agama sebenarnya, tetapi pada konteks kepentingan mereka berbeda, daya begitu ya, dengan warna tidak diwarnai oleh agama sebenarnya, tetapi diwarnai dengan kapitalisme tadi itu sebenarnya. Namanya tadi uh, uh, dalam konteks bahwa mereka kalau bersatu di dalam menghadapi Islam itu basis yang paling kuat ya tentu dengan kesamaan agama mereka. Jadi nanti kan di situ muncul apa yang disebut dengan perang salib ya pada waktu yang sebelumnya. Kemudian dalam bahasa George Bush Junior itu ketika WTC itu terjadi, maka kemudian dia menggunakan diksi juga yang terkait dengan tadi apa crusade tadi itu ya, perang apa namanya salib itu. Dalam konteks apa? Agar seolah-olah ya seolah-olah mereka itu memang apa namanya bisa bersatu gitu ya, padahal sebenarnya di antara mereka saling 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 satu sama lain saling ini apa namanya saling gontok-gontokan lah begitu kira-kira. Saya kira itu ya, Kang Azhar, sudah ini ya, sudah semua ya, mudah-mudahan terjawab semuanya. Jadi saya kira apa yang tadi sudah apa namanya sudah apa berulang ya beberapa pertanyaan, menurut saya nggak masalah, tapi intinya adalah dari sini semakin memahami bahwa jadi kita apa namanya menjadi lawan politik itu juga tidak bodoh. Mereka menggunakan berbagai cara untuk cara pemikiran satu tadi patriotisme, dan yang kedua melakukan sampai krisis politik. Nah berikutnya kita akan mendapatkan bagaimana Inggris itu berusaha menciptakan apa yang disebut dengan kevakuman politik. Itu adalah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa di dalam satu wilayah itu kosong daripada yang dominan, yang kemudian itu biasanya akan memudahkan via luar ya via asing untuk kemudian semacam seolah juru selamat begitu kira-kira ya, juru dalam konteks siapa yang akan berkuasa itu bukan di begitu ya, menjadi lebih tadi ya bahwa pejuang gitu ya, ya contoh ininya ya, itu kalau dia tidak didukung oleh negara gitu ya, dalam hal ini Amerika maupun Inggris ya, itu mungkin apa namanya akan lebih mudah untuk di apa namanya dihukum atau dihilangkan. Tapi kalau didukung oleh negara yang power, maka juga tidak cukup hanya melawan maupun
kelompok, ya, banyak kelompok. Nah, karena kita butuh negara yang kemudian akan bisa menghentikan Amerika atau Inggris dalam agenda. Sebagaimana kita harus menghentikan apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional seperti Google, seperti Facebook, seperti apa namanya Nike, kemudian Coca-Cola, macam usaha untuk kelompok-kelompok LGBT. Ini contoh saja. Hari ini kita usaha lagi peradaban, maka tidak mungkin muslim yang adalah kekuatan kecuali dengan konteks negara global, yaitu khilafah tadi. Yang buruk dari harusnya menjadi semangat bagi kita sebagai seorang muslim ke depan, perjuangan tentang Islam secara ya, perjuangan penegakan khilafah itu bukan sesuatu yang ya sangat historis, ya, tetapi histori bagian daripada upaya kita untuk dan ya mungkin ya untuk pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Ya, alhamdulillah. Kami kira juga tadi sudah sebagai closing statement langsung dari kita, ya. Mudah-mudahan malam hari ini semakin memompa semangat kita, meskipun kita tidak pernah hidup dalam naungan khilafah, setidaknya cerita yang sampai ketika ini menambah spirit kita, meskipun perjuangan terasa panjang, tapi ini menjadi satu kontribusi yang mungkin dicatat oleh Allah, insya Allah, dalam upaya kita mengembalikan dini Islam dalam rangka menegakkan kembali khilafah Rasulullah. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah